pengukuran penampakan Gaza dari langit. Dari udara, Gaza tampak seperti reruntuhan peradaban kuno yang terungkap setelah berabad-abad kegelapan. Tambalan bentuk beton dan tembok yang hancur, permukiman yang dipenuhi kawah, puing, dan jalan yang tak berujung, sisa-sisa kota musnah. Namun di sini tidak ada bencana alam dan tidak ada berjalannya waktu secara lambat. Gaza adalah tempat yang ramai dan hidup hingga kurang dari 2 tahun yang lalu. Terlepas dari segala tantangan yang dihadapi penduduknya saat itu. Pasar-pasarnya ramai, jalannya penuh dengan anak-anak. Gaza itu telah lenyap, tidak terkubur di bawah abu vulkanik, tidak terhapus oleh sejarah, tetapi dihancurkan oleh kampanye militer Israel yang telah meninggalkan tempat yang tampak seperti sisa-sisa kiamat. The Guardian mendapatkan izin pada hari Selasa untuk terbang dengan pesawat militer Jordania yang membawa bantuan. Israel mengumumkan pekan lalu bahwa mereka telah melanjutkan operasi udara kemanusiaan terkoordinasi di Gaza, menyusul meningkatnya tekanan internasional atas kekurangan pasokan makanan dan medis yang parah yang telah mencapai titik kritis sehingga bencana kelaparan kini melanda di sana. Penerbangan tersebut tidak hanya menawarkan kesempatan untuk menyaksikan 3 ton bantuan jauh dari cukup yang dijatuhkan di atas jalur Gaza yang dilanda kelaparan, tetapi juga kesempatan langka untuk mengamati meskipun dari atas wilayah pengungsi Nuseirat. Pintu belakang terbuka dan palet bantuan meluncur keluar. Parasut mengembang di belakang saat jatuh ke tanah. Dengan operasi udara hari ini, Angkatan Bersenjata Yordania, tentara Arab telah melaksanakan 140 operasi udara di samping 293 operasi udara yang diluncurkan bersama negara lain, dan telah mengirimkan 325 ton bantuan ke Gaza sejak dimulainya kembali operasi udara pada 27 Juli. Demikian bunyi catatan dari militer Jordania. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Badan kemanusiaan memperingatkan bahwa kelaparan menyebar dengan cepat di wilayah tersebut. Meskipun bantuan udara dapat menciptakan persepsi bahwa sesuatu sedang dilakukan, berdasarkan konsensus umum, bantuan tersebut mahal, tidak efisien, dan tidak mendekati jumlah bantuan yang dapat dikirimkan oleh truk. Dalam 21 bulan pertama perang 104 hari, bantuan udara memasok setara dengan hanya 4 hari makanan untuk Gaza menurut data Israel. Mereka juga bisa mematikan setidaknya 12 orang tenggelam tahun lalu saat mencoba menyelamatkan makanan yang jatuh ke laut, dan setidaknya 5 orang tewas ketika pelat jatuh menimpa mereka. Lebih jauh ke selatan, pesawat melewati Deir al-Balah di Gaza Tengah. Di sana, di daerah Baraka di bawah, pada 22 Mei, Yakem Hamad yang berusia 11 tahun, yang dikenal sebagai influencer media sosial termuda di Gaza, tewas setelah serangkaian serangan udara Israel yang dahsyat menghantam rumahnya saat ia sedang menyiram bunga di sepetak kecil tanaman hijau yang ia peroleh dari kamp pengungsian. Berapa kilometer lebih jauh pesawat itu terbang di dekat Khan Yunis dan dikepung selama berbulan-bulan oleh pasukan kerabat, teman, serta rumahnya. Dalam pertempuran tersebut sungguh aneh dan menghantui rasanya menerima pesan darinya saat pesawat Yordania terbang di atas. Ya, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan?
Inilah risiko akibat teroris Hamas yang terlalu percaya diri menyerang Israel, yang akhirnya mereka harus menerima akibat yang sangat-sangat fatal seperti ini. Saat pesawat kami berbalik kembali ke Yordania, seorang tentara di pesawat menunjuk ke arah cakrawala yang kabur di selatan. Itu Rafah di sana, katanya. Wilayah paling selatan Gaza. Rafah kini sebagian besar telah hancur. Tempat ratusan orang tewas dalam perebutan makanan sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan Amerika Serikat mengambil alih pengiriman makanan pada bulan Mei. Hanya beberapa kilometer ke arah timur, di tengah perbukitan terlubang kawah, terdapat lokasi di mana pada 23 Maret sebuah unit militer Israel menyerang konvoi kendaraan darurat Palestina, menewaskan 15 petugas medis dan petugas penyelamat yang kemudian dimakamkan di kuburan massal. Setelah mendarat di pangkalan udara Raja Abdullah II Yordania di Gabawi, pertanyaan yang sama tampaknya masih terbesit di benak segelintir wartawan yang menaiki pesawat. Kenapa kita? Kapan kita akan melihat Gaza lagi? Dan setelah melihat gurun batu dan kuburan yang hancur ini, apalagi yang bisa dihancurkan ketika begitu banyak telah hilang? Ya, dan memang alangkah ironinya kejadian ini. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pevel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.